Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Kita jumpa lagi ya di dalam pembelajaran kita di hari keempat ini. Apa kabar semua? Baik. Pagi juga Ibu Nersi. Pagi. Alhamdulillah kabar baik. Apakah ibu-ibu bisa beristirahat dengan baik setelah melakukan kegiatan asinkronus yang banyak sekali Sangat menyita luar waktu? biasa. Istirahatnya cukup dan kurang. Iya, tapi tetap Tuhan masih berikan kita kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan ya di tengah-tengah pandemi Ya, ini. selalu Kita tetap semangat. kuat. Semangat. Selalu Oke. semangat. Iya. Kita akan belajar bersama di hari ini untuk memahami program sekolah penggerak, dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk menguatkan kita dalam kegiatan ini, meminta perlindungan dari Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Rada. Silakan Ibu Rada. Ibu Rada bisa mendengar? Oh iya, maaf, Ibu Rada ini gangguan ya di mikrofonnya. Oke, kalau gitu saya minta Ibu Masyita untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Bunda Narsi, saya akan mencoba memimpin doa kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah di hari keempat. Marilah kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Masyita. Sama Bunda. Ya, oke. Seperti biasa, saya akan membagi agenda yang merupakan apa saja kegiatan kita di hari ini. Oke, ibu-ibu sekalian, yang menjadi kegiatan kita di hari ini, yaitu yang pertama kita sudah lewati salam dan doa, dan kita akan ada juga di dalam kegiatan ice breaking, kemudian mulai dari diri, eksplorasi konsep, kolaborasi, dan yang terakhir itu penutup. Oke, ibu-ibu sekalian, untuk memberikan kita kesegaran di hari yang keempat ini, kita akan ada di dalam ice breaking yang akan dipimpin oleh Bu Mega. Bisa pimpin ice breaking? Iya Bu, siap Bu, siap. Ya, Oke. terima kasih atas kesempatannya Bu. Sama-sama. Ya, saya akan membawakan ice breaking ya. Kita berpikir sedikit supaya menyegarkan otak kita. Oke, kita main ice breaking plesetan. Sudah siap belum? Oh iya, setan. Waduh. Semoga bisa tebak ya. Iya, silakan. Oke, ice breakingnya ini, dengarkan clue saya. Binatang apa yang ada di tempat sampah? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, binatang apa yang ada di tempat sampah? Oh, Pasti lalat. Ayo. Ayo, siapa yang bisa? ada lalat. Halo? Lalat itu biasa. Ayo, ada yang Halo? Halo, yang lain bisa, yang lain punya Ayolah. jawaban? Halo, yang lain. Ibu Rada jawabannya apa Ibu Rada? Nyamuk.
Kalau saya bisa, Bu. Ibu Ya, Mega. Kak Bunda Narsi. Coba silakan Bu Narsi. Oh, jawaban Silakan. saya itu gajalah kebersihan. Iya, benar. Kan temanya plesetan tadi. Hebat Bu Narsi. Bunda Narsi tadi Ya, sudah saya kembalikan, Bu. Iya. Oke, lucu juga ya. Gajalah kebersihan. Oke. Itu berarti gajah. Kebersihan gajah itu Iya. hewan binatang besar. Binatang besar itu otomatis kita punya perhatian juga untuk jaga kebersihan juga besar. Maksudnya gitu ya. Gitu ya kira-kira Ibu Mega? Iya. Mega, ya. Oke, terima Iya. kasih. Iya, Kita Bu. semua- Ya, kita Hebat semua- ya Ibu Narsi bisa jawab. Iya, saya mencoba-coba aja. Oke, terima kasih ya Ibu Mega. Iya. Iya, Bu, sama-sama. Iya. Kita akan mulai kita punya kegiatan ini ya yang diharapkan dari kegiatan kita atau yang menjadi tujuan pembelajaran daripada modul ini yang di hari yang keempat ini. Screen-nya boleh ditampilkan tujuan pembelajarannya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan dari pembelajaran kita di hari keempat pada modul ini, yaitu yang pertama, peserta dapat memahami konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta dapat memahami fase dalam capaian pembelajaran. Jadi Ibu sekalian, setelah kita melihat kita punya tujuan pembelajaran, baiklah untuk mengetahui pemahaman ibu-ibu sekalian tentang nanti materi yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai capaian pembelajaran. Ibu-ibu sekalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nantinya ditampilkan, yang nanti di-share. Saya minta dijawab masing-masing ya. Saya minta jawabannya per individu. Disampaikan langsung saja. Next. Iya. Jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini. Kemudian yang kedua, apa harapan Bapak Ibu dalam memahami memahami unit modul ini sesuai peran Bapak Ibu. Ya. Saya Bu, jawab. Coba ya. Oke, Mbak Sita silahkan. Ya, saya mencoba menjawabnya. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Jadi selama ini kita merumuskan tujuan pembelajaran pada satu mata pelajaran itu kita mengacu pada KKM kita. Ya. Dan kita melihat kompetensi dasarnya, kemudian kita merumuskan ya dalam indikator pencapaian kompetensi. Setelah itu baru kita buat langkah-langkah pembelajaran berdasarkan capaian kompetensi yang telah kita, indikator pencapaian kompetensi yang telah kita buat berdasarkan pada kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kemudian yang berikutnya, apa harapan Bapak Ibu dalam memahami modul ini? Harapan saya adalah ada perubahan baru yang lebih mengarah pada capaian hasil, bukan hanya saja pada nilai peserta didiknya, tapi mungkin lebih kepada bagaimana siswa itu bisa memahami materi itu dengan baik. Mungkin itu saja Bunda yang bisa disampaikan. Terima kasih Mas Sita, terima kasih sekali. Sesuai dengan pengalaman Ibu ya selama ini, betul sekali nanti akan terjadi perubahan-perubahan yang paling esensial untuk pendidikan kita ke depan. Ya, yang berikut mungkin Ibu Mega. Ibu Mega boleh. Ya Bu, dari saya Bu. Ya silakan Ibu Mega. Yang pertama yaitu
Ya, merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini. Ya, jadi saya akan berpatokan dengan sistematika penulisan modul. Ya, Ya, betul. karena kita tidak. Ya maaf Bu, jaringan saya putus-putus. Karena kita sudah tidak menggunakan lagi RPPK 13 ya, kita lebih menggunakan modul sekolah penggerak ini. Ya, Harapan saya betul. nanti pada akhirnya kita tidak berpatokan kepada nilai. Kita harus lebih menentukan pada nilai akhir pencapaian. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Iya, terima kasih Bu. Itu memang yang menjadi harapan kita bersama ya. Kita ada dalam Ya. kegiatan ini. Kita mendapat banyak sekali materi-materi yang nantinya kita terapkan di sekolah kita untuk yang terlebih untuk anak-anak kita. Ibu Rada, halo Ibu Rada. Baik iya. Silakan, Ibu Rada. Silakan. Halo. Halo Ibu Rada. Didengar kah? Ya, saya Terdengar dengar Bu Rada, suaranya terdengar. Dengar Bunda, dengar. Terdengar Bu, Oke, silakan bicara baik. Bu. Lanjut Bu, lanjut. Oke, baik. Hanya Silakan Bu. Oke, mantap Bunda, mantap. Lanjut Bunda. Oke, bicara tentang bagaimana harapan kita untuk selanjutnya setelah kita mempelajari atau setelah kita mendapatkan modul tentang perumusan tujuan pembelajaran, yaitu bahwa dalam menjalankan pembelajaran nanti adalah yang diperlukan itu adalah proses penilaian dari siswa, tidak berharap saja nilai akhir dari siswa. Jadi seperti apa nanti disesuaikan dengan input siswa yang telah ada di satuan pendidikan. Jadi itu sedikit yang saya sampaikan bahwa harapan kita bahwa dalam pembelajaran yang kita ingin capai yaitu ada penilaian proses. Ya, baik Ibu Rada. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu Rada, terima kasih Ibu Rada ya. Itu yang semua Ya. kita harapkan sehingga lewat pembelajaran di modul ini mengenai capaian pembelajaran ini boleh memberikan arti yang betul-betul sangat baik sekali untuk kita semua, untuk kita bawa kembali ke sekolah kita, untuk anak-anak kita. Untuk itu, kita akan masuk dalam materi kita untuk bagaimana kita mendalami lebih dalam lagi tentang apa itu capaian pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran, prinsip capaian pembelajaran, rumusan capaian pembelajaran, dan komponen capaian pembelajaran. Ibu-ibu sekalian, secara selama ini kita punya pemahaman yang banyak juga yang bisa membuat kita keliru juga ya dalam hal untuk tercapainya pembelajaran itu. Tapi di sini saya mau sampaikan bahwa capaian pembelajaran itu sebenarnya sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap peserta didik pada setiap tahap perkembangan dan ada di dalam setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan, baik itu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu tujuan apa yang ingin kita capai dalam capaian pembelajaran? Untuk tujuan capaian pembelajaran ini
itu capaian pembelajaran menunjukkan bahwa kemajuan belajar digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai atau dicapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria pembelajaran merupakan hal yang mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian-capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian kita masuk dalam prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama itu terukur dan spesifik. Dikatakan terukur dan spesifik, capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti dinyatakan oleh ada beberapa sumber, bahkan secara spesifik oleh yang berdasarkan taksonomi Bloom, bahwa tujuan pembelajaran itu memiliki bukti-bukti yang relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Yang berikut, prinsip pembelajaran yang berikut itu fleksibel sesuai dengan proses dan tahapan belajar. Di sini dikatakan fleksibel, yaitu sesuai dengan proses dari tahap belajar siswa. Jadi seringkali itu belajar itu dirasakan sebagai sebuah perlombaan, bukan sebuah proses. Sehingga kurikulum yang kita susun, selama ini yang kita susun itu siswa dijejali dengan banyak sekali materi yang pada akhirnya nanti berorientasi bukan untuk nantinya untuk pemahaman, tapi untuk hanya sebagai hanya sekedar tahu aja. Jadi dihadapkan dari prinsip pembelajaran bahwa yang dibilang fleksibel itu pengembangan capaian pembelajaran itu harus jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran, kemudian desain kurikulum juga, strategi belajar, dan kesempatan belajar itu dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Kemudian proses penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran, dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa itu capai target pembelajaran atau tidak. Kemudian kita masuk dalam rumusan capaian pembelajaran. Untuk rumusan capaian pembelajaran ini, kita lihat terdiri dari beberapa rumusan. Ada 4 rumusan. Yang pertama itu bentuk penulisan, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, fase dalam perumusan capaian pembelajaran, dan capaian perkembangan untuk PAUD. Jadi ibu-ibu sekalian, rumusan dalam bentuk penulisan ini, atau dalam yang lebih dikenal juga dalam bentuk paragraf. Ini di sini di dalam bentuk paragraf supaya ada keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum sehingga terlihat jelas dan utuh. Dan hal ini juga berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran lebih dalam lagi.
Jadi tidak terkesan terburu-buru. Kita punya waktu itu ada yang cukup waktu untuk kita bisa menguatkan kompetensi sehingga mengingat tahap perkembangan dan kecepatan anak itu memahami belum tentu sama. Jadi tiap anak itu memiliki perkembangan dan kecepatan untuk memahami itu berbeda. Kemudian untuk rumusan yang berikut, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran ini dalam kurikulum sekolah penggerak ini merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari kurikulum sebelumnya. Sehingga hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh anak pada akhir daripada pembelajaran. Sehingga semua hal ini tidak terpisahkan oleh komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang berikut, komponen yang berikut, yaitu fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Fase-fase yang kita tahu bahwa fase-fase ini sebagai target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Jadi bukan per tahun seperti kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Durasi setiap fase itu berbeda. Sehingga untuk setiap jenjang pendidikan, penggunaan fase itu atau fase itu untuk fase A, jadi ada 6 fase yang perlu kita ketahui. Fase A, fase B, C, D, dan C, D, E, dan F. Untuk fase A ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian untuk fase B, untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi ini untuk anak-anak SD. Kemudian untuk jenjang SMP itu kita ada di dalam fase B. Sehingga dengan durasi 3 tahun untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu untuk SMP. Sedangkan untuk SMA kelas 10, itu ada di fase E. SMA kelas 11 dan kelas 12 ada di fase E dan F. Jadi itu adalah fase perumusan capaian pendidikan yang sudah diturunkan langsung, yang perlu kita sehingga fase yang diharapkan siswa, sehingga fase-fase ini diharapkan siswa dapat memiliki banyak waktu untuk menjalani proses belajar. Kemudian untuk komponen yang berikut itu capaian perkembangan untuk PAUD. Jadi satu hal juga yang saya mau sampaikan, jadi fase ini berlaku hanya untuk tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi SMK itu tidak termasuk dalam fase-fase ini dalam capaian pembelajaran. Untuk capaian perkembangan untuk komponen yang berikut, capaian perkembangan untuk pendidikan anak usia dini atau khusus untuk PAUD. Jadi capaian pembelajaran ini dimaknai sebagai capaian perkembangan yang bukan capaian pembelajaran. Jadi perlu diingat, beda dengan untuk SD sampai SMA. Untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, capaian pembelajaran itu istilah ini tidak berlaku di PAUD. Yang dipakai itu istilah capaian perkembangan. Jadi perlu kita ingat bahwa pembelajaran di PAUD itu berbasis pada 6 aspek perkembangan kognitif, sosial emosi, bahasa, fisik, dan motorik serta seni. Jadi sekali lagi perlu diingat, fase itu
untuk capaian pembelajaran ini istilahnya untuk usia dini, Pak, pendidikan usia dini itu untuk capaian perkembangan. Sedangkan untuk SD sampai SMA itu capaian pembelajaran. Kemudian kita akan masuk di dalam setelah kita sudah dengan rumusan, prinsip, dengan tujuan capaian pembelajaran, kita akan ada dalam komponen capaian pembelajaran. Dalam komponen capaian pembelajaran ini terdiri dari 4 komponen. Yang diantaranya adalah rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran. Yang dimaksud dengan rasional mata pelajaran itu memuat berbagai mata pelajaran yang ada keterkaitan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, yang salah satu yang terpenting itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi untuk komponen yang pertama ini, rasional mata pelajaran, itu harus tergambarkan juga bahwa di situ ada untuk rasional mata pelajaran yang ada profil pelajar Pancasila. Sehingga dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari itu boleh berlangsung dan boleh ada capaian yang ditargetkan, yang diinginkan. Kemudian tujuan mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang berikut karakteristik mata pelajaran. Untuk karakteristik mata pelajaran ini deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Kemudian untuk capaian pembelajaran setiap fase. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Jadi pembagian fase dalam capaian pembelajaran itu dapat digambarkan seperti yang tadi sudah disampaikan tadi bahwa fase A itu di SD kelas 1-2, fase B SD kelas 3 dan 4, fase C untuk SD kelas 5 dan 6, fase D untuk SMP dari kelas 7 sampai kelas 9, fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11, fase E dan F untuk fase F untuk kelas 11 dan 12. Iya. Jadi Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian, karena ini tidak ada ibu, tidak ada bapak, jadi ibu-ibu sekalian, setelah kita mendengar apa itu capaian pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran, prinsip capaian pembelajaran, rumusan capaian pembelajaran, dan komponen capaian pembelajaran yang ada di modul ini. Jadi untuk menggali konsep tentang capaian pembelajaran ini lebih dalam lagi, kita akan ada dalam diskusi bersama
diskusi dalam kelompok, jadi kita berkolaborasi. Ya. Diskusi ini diharapkan semua anggota kelompok itu harus aktif dalam berdiskusi, dalam memberikan masukan-masukan, pendapat, apa saja yang mau disampaikan silahkan. Jadi boleh bebas, merdeka untuk menyampaikan segala masukan-masukan apa yang sesuai dengan apa yang akan kita diskusikan. Untuk yang pertama itu prinsip capaian pembelajaran. Yang kedua komponen capaian pembelajaran. Jadi untuk yang pertama ini saya minta kelompok 1. Kelompok 1 itu Ibu Mega ya. Halo? Iya, Bu. Iya. Iya Bu, kelompok 1 saya sama Ibu. Oke, kelompok 1 Ibu Mega. Ibu Mega akan berdiskusi bersama dengan teman-teman mengenai prinsip capaian pembelajaran. Kemudian kelompok 2 Ini untuk akan kegiatan besok ya, Bu. bagaimana Ibu Tika? Ini untuk kegiatan besok. Iya Bu. Hari ini Ibu Iya kita Bu. berdiskusi dan kita akan langsung sampaikan kita punya hasil diskusi. Disampaikan secara langsung saja. Untuk kelompok 2 berdiskusi tentang komponen capaian pembelajaran. Kebetulan Ibu Rada mengalami gangguan dalam hal audio maupun videonya. Jadi Ibu Rada, saya minta nanti kalau Ibu Rada masuk bisa bergabung bersama Ibu Mega saja. Ibu Mega Siap dan Bu, siap. kemudian Ibu Masita. Ya. Saya berikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok sekitar 5 menit. Kemudian hasilnya itu disampaikan secara langsung saja. Oke, selamat bekerja. Bunda. Halo Ibu Masita, ada yang perlu dibantu? Iya, ini apa namanya? Kita langsung saja ke diskusi mungkin Bunda. Ya. Karena mengingat waktunya, jadi mungkin kita bisa langsung saja berdiskusi tentang Ya. materi yang tadi disampaikan. Oke. Ya, untuk apa? Yang pertama tadi prinsip pencapaian pembelajaran ya, atau mungkin prinsip capaian pembelajaran tadi itu bisa kita minta waktu sebentar begitu Bunda untuk diskusi di luar ruangan, nanti setelah itu baru kita lanjut lagi ke dalam ruangan ini. Oleh Ibu Ita, mengingat waktu yang terbatas, tadi disampaikan itu 5 menit itu sudah bisa, karena cuma kan satu pertanyaan yang perlu didiskusikan, satu hal yang perlu didiskusikan. Iya, jadi kita butuh waktu. Ya Bu. Jadi setelah itu baru kami kumpulkan Bu. Ya, setelah ini disampaikan langsung aja. Hasil diskusinya dikirimkan. Jadi ini bagaimana Bunda? Apa kita lanjut atau kita tutup kegiatannya? Kita langsung saja sampai selesai. Oh, sampai selesai. Baik. Ya. Baik, Bunda. Dan di sini saya cuma hari-hari yang
Halo? Halo? Ibu, Halo, Ibu Rada, Dengar suara saya? ya jelas sekali Ibu Rada. Iya, iya. Aduh, tadi saya mau di kelompok dengan Ibu Mega. Karena Ibu Rada ini ada. Halo? Iya, Bu. Bu. Nah, kita kelompok berapa tuh Bu Mega? Minta maaf Ibu fasilitator. Rada, ya Ibu Rada masuk di kelompoknya Ibu Mega, kelompok 1. Oh iya. Jadi yang materi yang kami bahas itu mungkin tentang apa? Bisa diulangi Kak Bu? Ya, untuk kelompok 1 itu membahas tentang prinsip capaian pembelajaran. Iya, iya. Minta maaf, saya udah pakai handphone ini jaringan ada lari-lari juga ini jadi Ya Ibu. Ya. Bisa saya ada dipahami. berdiri keluar ya. Baik. Baik Ibu, silakan Ibu. Karena waktunya tinggal beberapa menit lagi ini kita akan Ada bahas. bising juga ini di sini jadi tidak konsen ya. Baik, mungkin saya sampaikan sedikit prinsip. Oh, Ibu Rada ini sudah mau sampaikan jawaban? Oke, ya. Halo, mungkin waktunya bagaimana? Sudah Ya. habis Kak Bu? Jadi waktu 5 menit berarti tinggal 1 menit lagi. Oh iya, minta maaf ini sudah terlambat Tidak. join.